Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Marlina dengan NIM TMPI 1-2020-021, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu yang bernama. Perkenalkan, nama saya Emma Goronika, NIM TPMI 1-2020-052. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, kami kelompok 6 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Wardani MPD. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang dukungan sistem informasi pada pengambilan keputusan. A. Pengambilan keputusan menurut Islam. Pengambilan keputusan menurut Islam bagi pemimpin yang beriman selalu dapat mencari dan menemukan dasarnya di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertolak belakang dari dasar firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasul dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin dapat terjerumus keputusan yang mengikuti hawa nafsu dan ambisi sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Ini menunjukkan bahwa sumber dasar informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sementara dalam konteks pendidikan Islam, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam rangka pengambilan keputusan adalah bagaimana keputusan itu ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Sebab dalam praktik kehidupan umat Islam, setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa menempuh cara musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab bersama. B. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. 1. Berdoa. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, menghimpun dan melakukan pencatatan serta pengembangan data. 4. Menghimpun firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan analisis data dengan merujuk pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan beberapa alternatif keputusan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Melakukan sholat istikharah. Memantapkan keputusan yang ditetapkan secara bersungguh-sungguh melaksanakan keputusan. C. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang disebut Group Decision Support System atau GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung di dalam satu tugas atau sasaran yang sama dan memiliki satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Lalu, bagaimana GDSS membantu memecahkan masalah? Ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara mendetail, sehingga didapatkan definisi masalah yang lebih baik, atau ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang sebelumnya nampak tidak mungkin. Evaluasi alternatif yang lebih banyak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan solusi yang terbaik. Adapun rancangan lingkungan GDSS, letak lingkungan GDSS adalah sebagai berikut. 1. Ruang keputusan. 2. Jaringan keputusan wilayah lokal. 3. Sesi legislatif. 4. Konferensi dengan media komputer. Yang D. Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan Decision Support System adalah membantu membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Contohnya penjadwalan produksi agar biaya produksi dan membuat laporan keuangan. Yang B. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang C. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer
daripada efisiennya. Yang kedua, tujuan penerapan DSS dalam pendidikan. Tujuan penerapan DSS dalam bidang pendidikan yaitu memberikan tawaran keputusan terkait masalah seperti penerimaan siswa, pemilihan program studi, beasiswa dan yang lainnya secara efisien dan efektif. Yang E, sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis dari manajemen informasi. Sistem disebut untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan kebutuhan dari efisien senior, dan dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, internal dan eksternal. Komponen sistem informasi eksekutif. Yang A, perangkat keras, input data, masukkan alat, CPU, file penyimpanan data, output defense. Yang B, perangkat lunak software atau software. Teks mendasari perangkat lunak. Yang kedua, database. Tiga, dasar grafis. Yang keempat, dasar model. F, sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang dimiliki beberapa pengetahuan dari seorang pakar terkait suatu bidang yang spesifik. Sebenarnya, yang pakar merupakan perangkat lunak yang dapat meniru kemampuan dari seorang pakar, seperti dokter, psikologi, dan Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang interaktif, membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data guna memecahkan masalah. Hasil keputusan penting akan merupakan informasi penting bagi manajemen, baik untuk tahap perencanaan, penggiatan, ataupun pengawasan. Penyampaian atau penyebaran informasi kepada halayak, baik halayak intern maupun halayak ekstern, yang dilaksanakan dengan sistem yang mapan dan mantap akan merupakan bantuan yang besar bagi lancarnya manajemen. Demikianlah materi pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.